Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat luangnya waktu, yang semoga Allah jadikan kehadiran kita saat ini di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan mengikuti thalabul ilmi, semoga menjadi pemberat timbangan kita hari kiamat. Amin. Salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mensifati tentang hakikat dunia. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun sering mengingatkan kita tentang apa sih itu dunia. Di antara yang Allah ingatkan kita tentang kehidupan dunia yaitu di surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Di sana Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan kehidupan dunia ini isinya hanya senda gurau, isinya hanya permainan. Tidak ada yang serius Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang sungguh-sungguh di atas muka dunia. Semua kata Allah Subhanahu wa taala penuh dengan senda gurau dan permainan. Kemudian Allah mengingatkan kita, kemanakah yang sejati dari kehidupan itu? Dan Allah lanjutkan, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan kehidupan kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita menangis di dunia ini, belum tentu nanti menangis pula di akhiratnya Allah. Tetapi ketika menangis di akhiratnya Allah, itulah yang kita khawatirkan. Maka kehidupan di akhirat itulah yang menjadi ujung dari tujuan hidup seorang mukmin. Maka orang mukmin diingatkan tentang dunia itu hanya sekedar untuk kita singgah, untuk sekedar kita mencari perbekalan menuju kampung akhirat yang itu kehidupan yang sangat abadi. Kemudian Allah mengingatkan kita laukan ya'lamun. Allah tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya mereka mengetahui. Artinya banyak dari kita yang belum mengetahui tentang hakikat dunia, sehingga sebagian kita mengejar-ngejar dunia sampai kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di Sahih Muslim di hadis nomor 2742. Beliau bersabda, "Innad dunya khulwatun khadirun." Sesungguhnya dunia ini
manis dan hijau. Gambaran bagaimana dunia ini nikmat bagi yang menikmatinya dan sedap bagi yang memandangnya. Gambaran hijau manis kan sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi memberikan gambaran dunia ini hijau dan manis. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kuasa menjadi khalifah di atas muka bumi. Maka ada sebagian yang mengelola alam dunia ini di hutannya, ada yang mengelola di lautannya, ada yang mengelola sumber dayanya di daratannya. Untuk apa? Untuk kita jadikan bekal. Maka kemudian Nabi mengatakan fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah hendak melihat amal-amal yang telah kalian lakukan ketika mengelola dunia itu seperti apa. Maka Nabi mengingatkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap fitnahnya dunia dan fitnahnya kaum wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena yang pertama kali melanda kebinasaan orang-orang Bani Israil adalah fitnahnya wanita. Ketika seseorang sudah menikmati pernak-pernik dunia, maka yang ada adalah harta, apa boleh Pak? Tahta, apa boleh? Wanita. Toyota motornya. Gambaran Bapak Ibu sekalian, bagaimana dunia yang ada di depan kita ini kadang melelahkan kita. Nah, seiring dengan Allah dan Rasulnya telah menyebutkan tentang hakikat dunia, maka kita manusia itu akan terbagi menjadi 4 golongan. Ketika mensikapi dunia itu seperti apa? Kita bekerja, ada yang keluar rumah dari pagi sampai mungkin ketemu pagi lagi. Ada yang nanti keluarnya siang, nanti ketemu siang lagi, begitu seterusnya. Maka Nabi SAW mengingatkan kita di Sahih, di hadis riwayat Imam Tirmizi, di hadis nomor 2325. Wa ahadditsukum hadisan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kalian dan hafalkan perkataan ini. Kata Nabi SAW. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 macam manusia. Ternyata dunia yang sedemikian glamornya, yang sedemikian menyusahkan dan merepotkan kita dalam bekerja, ternyata hanya untuk 4 orang yang masalah. Lalu di manakah posisi kita? Mari kita dengar dawuhnya Nabi SAW. Yang pertama, dunia ini untuk siapa? Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Dunia ini Allah peruntukkan bagi hamba yang Allah karuniakan padanya harta dan ilmu. Jadi ada hambanya Allah itu yang Allah pilih dengan diluaskan hartanya, diberikan ilmu. Kemudian dengan harta dan ilmunya ini fahuwa yattaqi fihi rabbah. Si hamba ini bertakwa pada Allah. Dengan harta yang dia miliki yang melimpah, kemudian ilmu yang dia miliki, dia bertakwa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta dan ilmunya wa yasilu fihi rahimah, dia menyambung tali kekerabatan. Dengan hartanya dia membantu sanak kerabatnya yang kekurangan, dia membantu saudara-saudaranya yang tidak beruntung dari segi dunia, hartanya dia gunakan untuk menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamullahu fihi haqqan, dan dia tahu di hartanya ada haknya Allah yang harus dia tunaikan. Ada zakat mal, ada sedekah, ada infak yang dia gunakan harta itu Bapak Ibu sekalian untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan kaum muslimin, sehingga kemudian dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari hartanya. Golongan yang pertama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaza bi afdalil manazil. Golongan pertama ini orang yang paling tinggi, yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi harta, diberi ilmu, kemudian dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dia bantu fakir miskin, dia bantu pondok pesantren, dia bantu orang yang kesusahan, gitu seterusnya. Ini orang pertama. Golongan yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah orang yang diberi karunia ilmu oleh Allah, tapi tidak diberi karunia harta. Dia miskin, tapi ilmunya masya Allah. Dia faham agama, dia faqih untuk urusan agamanya. Maka lihatlah apa yang ada di pikiran dan benak orang
yang punya ilmu tapi tidak punya harta. Fahuwa shadiqun niyah, dia punya niat yang ikhlas, yang benar dalam hatinya. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amalin fulan." Andai saya punya harta seperti si fulan yang golongan pertama, saya tak sedekah, saya tak bantu fakir miskin, saya tak nyumbang pesantren, saya bangun masjid, semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang yang pertama, orang kedua ini angan-angannya apa? Andai punya uang, dia akan seperti itu. Tapi kan belum punya uang masalahnya. Tapi apa kata Nabi? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawaun. Dengan niatnya yang benar itu dia berpahala seperti orang yang pertama. Masya Allah ya. Golongan yang ketiga, sinten minum? Wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Dunia ini untuk hamba yang dikaruniai harta yang melimpah ruah, tapi tidak diberi ilmu agama. Kinten-kinten Pak, kalau orang punya harta banyak tapi tidak punya ilmu agama, uangnya mau dikemanakan? Healing. Kenapa itu? Hartanya diapakan Pak? Orang punya harta tapi tidak punya ilmu. Di antaranya Pak, wa huwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilm. Dia mentasarufkan, membelanjakan hartanya serampangan. Dan dia tidak tahu harus dikemanakan hartanya. Dia tidak tahu ini pos-posnya jihad fisabilillah, ini infak fisabilillah, dia tidak tahu. Serampangan dia belanjakan hartanya. La yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa pada Allah dengan hartanya, karena dia tidak punya ilmu, tidak takut sama Allah. Dia gunakan untuk foya-foya, untuk menghabiskan hobinya semata, bahkan mungkin untuk mensponsori kegiatan-kegiatan yang mengandung maksiat. Bapak Ibu perlu ketahui, salah satu kerusakan-kerusakan yang ada di atas muka bumi ini, salah satunya karena orang yang beruang. Beruang apa nih? Berduit ya? Digelontorkan zat-zat psikotropika untuk anak-anak muda. Awalnya gratis, kalau sudah kecanduan suruh bayar. Hilang satu generasi Islam Pak. Tahu-tahu ketemu nanti dari anak-anak PAUD ketemu sudah orang tua-tua. Mereka menghilangkan satu generasi Islam dengan apa? Penggelontoran harta yang sedemikian banyak. Karena apa? Mereka tidak punya ilmu kemana harus dibelanjakan hartanya. Wala yasilu fihi rahimah. Orang seperti ini, yang ketiga ini, tidak menyambung tali silaturahim. Khawatir Pak, kalau nyambung tali silaturahim sama kerabatnya, khawatirnya diutangin. Iya, kalau ketemu liatin kata mungkin hilang duit, karena tahu palingnya orang kaya gitu. Tak balik alamatnya. Kemudian dia memutus tali silaturahim, sedikit demi sedikit menjauh dari keluarga. Khawatir hartanya habis. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan. Dia tidak tahu hartanya Allah, harta yang dia miliki ada haknya Allah. Zakat mal, sedekah, infak, enggak paham dia. Yang penting saya happy, perkara orang ujung berwale urusan mereka. Ini orang ketiga. Kata Nabi, fahada bi ahbasil manazil. Orang ketiga ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keempat, untuk siapa dunia ini? Wa abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Hamba yang Allah tidak karuniakan harta dan ilmu. Miskin harta, miskin ilmu. Kita orang tidak punya harta, tidak punya ilmu, anak-anak ini. Kita orang sing ketemu ibu enak, foya-foya, pergi ke sono kemari ngabisin duit kayaknya ini. Wahwa yaqul, dia berkata dalam hatinya, lau anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulan. Andai saya punya harta kayak orang ketiga, tak gunakan foya-foya, tak gunakan untuk ini, untuk itu yang semuanya mengandung kemaksiatan. Fahuwa biniyatihi, dengan niatnya itu Pak, fa wisruhuma sawaun, dia dapat dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Dia belum melakoni, menang tok, soalnya belum duit ya. Andai saya pegang uang, tak maksiat lah kayak orang ketiga, kayaknya kok enak tiap malam keluar keluyuran. Ini dosa
dosanya sama dengan orang yang ketiga. Saya panjenengan sedaya bisa mengukur diri kita pada golongan yang keberapa. Kalau yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberi kecukupan harta oleh Allah, diberi kefakihan agama, harta kita bermanfaat untuk sekian banyak orang. Minimal panjenengan kita, saya nomor 2. Kalau tidak punya harta, niat baik terus Pak. Karena niat panjenengan dicatat sebagai sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan mempelajarinya. Karena dengan ilmu, orang yang punya harta tadi bisa tersalurkan hartanya dengan benar. Orang yang tidak punya harta, angan-angannya terbimbing dengan ilmu, angan-angannya bisa. Coba bandingkan dengan orang yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena tidak punya ilmu, hartanya serampangan habis untuk hal-hal maksiat. Niatnya pun niat buruk, karena niatnya tidak terbimbing dengan ilmu. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu dan keutamaan mempelajari. Datang banyak hadis Bapak Ibu sekalian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk menuntut ilmu. Di antaranya di Sahih Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, maka orang itu akan difahamkan urusan agama. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada seseorang, orang itu tidak difahamkan agama. Jalan untuk menuntut ilmu, jalan untuk faham agama apa? Seperti sekarang kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan ini jalan Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Amin. Yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini malas duduk di majelis ilmu, khawatirnya dan Allah kok tak menghendaki kebaikan sama saya. Karena ada majelis ilmu kok kita nggak mau hadir, ada nasihat-nasihat tausiah kita nggak mau dengarkan, khawatirnya kita jangan-jangan nanti Allah nggak menghendaki kebaikan pada saya. Maka di antara ciri kebaikan seorang hamba, dia dimudahkan hadir mendengarkan tausiah, kajian-kajian menuntut ilmu. Di Sahih Muslim hadis nomor 2699 Nabi juga dawuh, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Ini salah satu hadis yang memotivasi kita Bapak Ibu sekalian untuk kita ini giat menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, entah hadir offline seperti ini atau mendengarkan kajian online, mempemaus dan seterusnya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini masuk pada hadis ini, yaitu menempuh menuntut ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai para ulama memberikan nasihat pada kita, jalan paling cepat untuk masuk surga itu menuntut ilmu. Jalan tol masuk surga itu lewat menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu akan terbentang banyak khasanah-khasanah ilmu yang belum kita ketahui. Keutamaan sedekah misalnya, bagaimana kita harus beradab dan seterusnya, itu karena ilmu. Kalau orang tidak menuntut ilmu kan tidak tahu kalau di sana ada adab-adab yang harus kita pelajari, ada keutamaan-keutamaan agama yang harus kita pelajari dan seterusnya. Bahkan kehadiran kita saat ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap ini masuk pada hadis ini. Nabi lanjutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarasunahu bainahum." Tidaklah suatu kaum duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid, di mushola, di langgar, kemudian mereka saling mempelajari kitab Allah, saling mengingatkan tentang halal dan haram, sebagaimana kita saat ini mudah-mudahan ini masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Apa keutamanya? Allah berikan 4 keutamaan. Kita duduk di majelis ilmu mendengarkan kajian seperti ini, mudah-mudahan masuk di hadis ini. Ada 4 keutamaan yang kita peroleh. Apa? Illa nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan ketenangan pada hati orang yang hadir di majelis ilmu. Jadi kalau kita sempat Bapak Ibu sekalian, panjenengan cari masjid yang ada kajian, panjenengan duduk, dengarkan nasihat para ulama, para kiai, para ustaz kita.
Hati-hati. Betapa banyak orang mencari ketenangan bukan di masjid, bukan di rumah-rumah Allah, mencari ketenangan di kelab malam, ya, di tempat-tempat yang maksiat. Ya hanya sekedar saja, sementara dia merasa tenang, pulang ke rumah sumpah balik. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaannya adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menaungi yang duduk di majelis ilmu di masjid itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu yaitu salah satu cara kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafathumul malaikah. Di sekitar kita Bapak Ibu sekalian, panjenengan tidak tahu karena malaikat makhluk yang gaib. Ada malaikat yang berkeliling kemudian turun menaungi kita. Jadi malaikat itu mencari majelis ilmu, keliling dari satu majelis ke majelis yang lain. Kalau ada majelis ilmu mereka diam, kemudian menurunkan sayapnya, kemudian mencatat siapa saja yang duduk di majelis itu. Bapak ini, bapak itu, ibu ini, ibu itu dicatat. Dan tidaklah malaikat menurunkan sayapnya kepada para pemilik harta, kepada para pemilik kekuasaan, tapi kepada para penuntut ilmu, karena utamanya yang mereka tuntut yaitu ilmu agama. Yang keempat, di antara keutamanya adalah wa zakarahumullahu fi man indah. Nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu itu disebut oleh Allah, dipuji di hadapan para malaikat. Masya Allah. Nama kita disebut oleh Allah sebagai bentuk pujian kepada para malaikat. Dari sekian banyak makhluknya, Allah sebut nama kita satu persatu. Bapak fulan, ibu fulan disebut ikut kajian di Masjid Al-Muhajirin. Kalau nama kita Bapak Ibu sekalian, misal Pak Bupati, Cak Subandi ini rapat, panjenengan namanya muncul di rapat, senang gitu. Di antara penduduk Sidoarjo kok nama kita muncul, siapalah kita gitu. Ini yang disebut nama kita di hadapan malaikat, Allah yang menyebut sebagai bentuk pujian. Maka hadis ini kata para ulama, andai tidak ada keutamaan hadis yang lain tentang penuntut ilmu, hadis ini sudah cukup untuk kita untuk sering datang di majelis ilmu. Ditambah Ali bin Abi Thalib dalam asar beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahsuruh wa anta tahsurul mal. Karena ilmu itu menjaga kita, sementara harta harus engkau jaga. Kalau panjenengan semakin punya harta banyak, semakin bingung ngamankan harus kemana hartanya. Pakai password, ya pakai kunci pengaman. Tapi kalau orang dimanapun berada, dia justru dijaga oleh ilmunya. Dia mau berbuat maksiat, ilmunya melarang dia, jangan, ini dosa. Ketika dia malas beramal, ilmunya mengingatkan ini waktunya beramal, ada keutamaan. Kita dijaga ilmu. Tapi kalau harta, kata Ali bin Abi Thalib, kita lah yang jaga harta. Tapi kalau ilmu, ilmu lah yang jaga kita. Sebagai bentuk, ya, ilmu itu lebih utama daripada harta, kata Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bi'ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Jika kalian ingin mendapat kebahagiaan dunia, raih dengan ilmu. Orang ingin sukses dunia, bahkan belajarnya ilmu agama, ilmu dunia. Begitu pula untuk sukses akhirat, cari dengan ilmu agama. Artinya ilmu ini kita peroleh dan kita usahakan sebagai sebuah amal yang kita. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dia mengatakan saking pentingnya kita butuh ilmu. Beliau mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wasyarab. Manusia butuh ilmu itu melebihi butuh dia terhadap makan dan minum. Perhatikan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Manusia butuh ilmu itu lebih butuhnya dibanding kita butuh makan sama minum. Li'anna ar-rajul yahtaju ila ta'am wasyarab fil yawmi marratan aw marratain. Seseorang makan minum mungkin sehari bisa sekali cuma 2 kali. Kalau kita 3 kali plus nyemil-nyemil. Sarapan, dahar siang kali, dahar tadi. Mungkin ngemil diantaranya kopi, nopo pisang goreng. Tapi kan sakit dihitung. Dengan jari kita tidak habis makan kita. Tapi butuhnya orang terhadap ilmu
wahajatuhu ilal ilm bi adadi anfasi. Butuhnya manusia terhadap ilmu sepanjang tarikan nafasnya. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya butuh ilmu. Bagaimana Rasulullah SAW tadi sare apa yang beliau lakukan. Nah, berarti kita harus belajar. Nanti beliau kalau umum apa yang beliau lakukan, berarti kita harus belajar. Ke kamar mandi, dahar, duduk, berjalan, berbincang dan seterusnya sampai tidur kembali, semuanya harus ilmu. Tidak bisa tidak dengan kita ini. Seseorang tidak boleh ngarang. Ini jari Rasulullah, padahal Rasulullah nggak ngajari misalnya. Berarti kan kita ngarang. Nah, berarti kita harus belajar ilmu. Nah, ilmu itu ternyata butuh kita itu lebih banyak daripada makan dan minum kita. Ini faedah yang pertama, menunjukkan tentang butuhnya seseorang terhadap ilmu dan kemuliaan ilmu. Faedah kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan menyertakan niat yang baik dalam setiap perbuatan kita, baik yang sifatnya mubah. Walaupun yang mubah, niatkan niat yang baik. Karena tadi orang yang kedua dan orang yang ketiga, yang keempat, ketika niatnya baik, dia dapat pahala seperti orang pertama. Niatnya buruk, dia dapat dosa sebagaimana orang ketiga. Berarti dalam setiap aktivitas panjenengan, niatkan semua niat yang baik karena Allah. Maka sampai para ulama kita kemudian membuat satu kaidah usul, yaitu para ulama mengatakan al-adatu tanqalibul ibadat bin niyatis shalah. Adat istiadat kebiasaan sehari-hari, makan, minum, berbicara, berpakaian, kemudian berjalan, ngobrol, semua aktivitas sehari-hari itu bisa bernilai ibadah jika diniati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita makan karena lapar. Saya makan karena supaya badan saya kuat. Kalau saya kuat, kalau bekerja nanti bisa menghasilkan harta yang halal, kemudian bisa saya berikan untuk anak istri saya. Saya makan biar kuat, saya biar bisa ibadah, tidak loyo misalnya, dan seterusnya. Maka dahar panjenengan, ngunjuk panjenengan, kita semua akan bernilai ibadah dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar makan ya karena saya lapar, saya minum ya karena saya haus. Maka beda. Maka niatkan dalam setiap aktivitas kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, panjenengan dapat pahala. Beda loh Pak, antara orang yang makan bareng, mungkin makanan dia lebih enak daripada kita. Kita mungkin sederhana Pak, tapi niat saya makan supaya saya kuat ibadah. Ini beda. Panjenengan sehari, niat saya mau ngantuk, tapi niat saya tidur supaya nanti saya bangun malam bisa sholat tahajud, supaya subuh saya nggak kariban misalnya. Itu tidur panjenengan nilainya ibadah dibanding hanya sekedar cuma saya tidur karena saya ngantuk. Paham maksudnya ini? Termasuk bekerja kita capek bekerja keluar rumah, tertimpa hujan yang setiap hari menghampiri diri kita, kena panas, mungkin macet dan seterusnya, lelah panjenengan ibadah. Tujuannya apa? Mencari harta yang halal, agar anak istri di rumah tidak meminta belas kasihan pada orang lain, menjaga kehormatan kemuliaan keluarga. Itu pahala besar. Bahkan setiap suap nasi yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya itu nilainya sedekah. Suap nasi yang panjenengan didahar sama istri kita dari hasil kerja kita, yang notabene itu kewajiban seorang suami pada istrinya. Tapi ternyata ketika diniati karena Allah, maka jadilah itu sebuah sedekah. Gak banyak kita dapat nilai sedekah didahar sama istri, sama anak-anak. Masya Allah. Beda dengan orang yang hanya bekerja ya bekerja saja, dia berpakaian ya berpakaian saja, minum ya minum saja, tidak ada niatan ini karena Allah, karena ingin menguatkan dirinya untuk beribadah misalnya, maka itu beda. Maka sampai kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, maka Mu'adz ditanya, apa yang kau lakukan kalau kamu sedang membaca Al-Quran? Kapan? Kalau saya baca ketika saya tidur, mau tidur, kemudian rebahan, naik kendaraan, saya baca Al-Quran terus. Artinya Mu'adz bin Jabal ingin memanfaatkan setiap momen waktu tidak ketinggalan untuk baca Al-Quran dan pahala.
Nabi Abu Musa mengatakan, sedangkan aku, kalau aku ngantuk, aku tidur, dan aku berharap tidurku itu berpahala sebagaimana sholatku juga aku harapkan pahala. Kenapa? Karena tidurnya supaya dia ketika bangun kuat untuk beribadah. Maka penting Bapak Ibu sekalian meniatkan setiap aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita sholat, yang sambung ibadah-ibadah yang waktu kan bisa dihitung. Sholat 5 waktu paling 10 menit, paling banyak 15 menit lah kalau yang agak lama. Selesai kan selesai. Panjenengan mau Quran, ini berapa menit Pak? 1 jam lah katakan. Kita sedekah juga bukan tiap hari, bukan juga tiap saat. Tapi ketika aktivitas 24 jam kita kan lebih banyak yang sehari-hari. Makan, minum, berjalan, tidur, ngobrol sama istri dan terusnya. Itu semua pahala. Jangan kira panjenengan sedang bicara kali istri itu betul pahala. Canda kita sama istri sama anak itu pahala. Rasulullah SAW ibarat sholat Isya datang ke rumah istri Nabi SAW. Giliran di rumahnya Maimunah, bibiknya Ibnu Abbas, istri Nabi SAW. Kemudian selesai sholat Isya, selesai sholat Ba'diyah, beliau sebelum tidur ngobrol dengan istrinya. Setelah tidur, biasa Nabi SAW itu kalau sehari di awal malam, beliau bangun di sepertiga malam terakhir. Beliau jarang, kolean itu jarang. Nah, yang menarik hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di bab tentang makruhnya berbincang setelah sholat Isya. Kalau tanpa hajat. Jadi berbincang setelah sholat Isya tanpa hajat, itu makruh hukumnya. Tapi Imam Bukhari membawakan bab ini di bab hadis tadi, di bab tentang makruhnya berbincang ketika setelah sholat Isya, tapi membawakan hadis Nabi yang berbincang tadi, untuk menunjukkan pada kita bahwa berbincang dengan istri karena ada hajat itu bukan apa-apa, bahkan berpahala. Dan betapa banyak kita para suami setelah pulang kerja capek sudah tidak mau dengarkan istri yang lagi ngobrol, dengarkan cerita seharian yang kita tinggal ngapain, capek, saya mau tidur. Coba dengarkan Pak, istri ngobrol, dengarkan, itu pahala. Sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ngobrol kita sama istri yang itu sehari-hari kan kita lakukan. Ternyata jika kita niati mengikuti sunnah Nabi, mengharapkan pahala di sisi Allah, semuanya pahala untuk kita semua. Maka pentingnya mendatangkan niat dalam setiap aktivitas kita. Yang ketiga, faedah hadis ini menunjukkan niat yang baik, yaitu mencari pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pun ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar duduk panjenengan dapat berkah, agar duduk kita mendapatkan rahmat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu, dalam duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat, tausiah dan seterusnya, bagaimana niat yang benar? Maka beliau menjawab, pertama, raf'ul jahli an nafsihi, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Ketika kita mendengarkan tausiah, nasihat, niatkan, saya ingin mengangkat kebodohan dari diri saya. Saya nggak paham tentang keutamaan sedekah misalnya, saya dengerin tentang keutamaan sedekah. Saya tidak tahu tentang bagaimana wudhu yang benar. Saya duduk di majelis yang mengajarkan ilmu tentang wudhu misalnya. Maka niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang kedua, niat yang benar adalah raf'ul jahli anil khalq, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi ketika kita menyampaikan atau mengajak orang lain, supaya orang lain pun juga tahu tentang ilmu yang diajarkan, itu niat yang benar. Yang ketiga, ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu dan menjaganya. Setelah dapat ilmu, tugas kita apa? Mengamalkan, menjaga ilmu tadi. Maka insya Allah panjenengan niatnya lurus. Dan yang terakhir, yang keempat, puncak dari niat yang benar untuk ilmu, yaitu al-amalu bil ilm, beramal dengan ilmu yang sudah kita peroleh.
Karena ilmu yang sudah kita peroleh tidak boleh menjadi hanya sekedar wawasan, hanya sekedar gagah-gagahan. Saya pernah ikut kajian ini, tabligh akbar ini, tapi ternyata tidak diaplikasikan dalam kehidupan saya. Dia tahu tentang keutamaan salam misalnya, tapi dia nggak pernah urut salam, sebar salam pada tetangganya. Dia tahu tentang keutamaan senyum misalnya, tapi tidak pernah senyum sama saudaranya. Nah, ini berarti kan nggak ngamalkan ilmu. Karena puncaknya ilmu itu Bapak Ibu sekalian diamalkan. Apapun ilmu yang panjenengan peroleh. Karena nanti ilmu itu akan ditanya sama Allah. Kamu sudah belajar ini, itu sudah diamalkan belum? Nanti ditanya. Ada 4 perkara yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya tentang ilmumu sudah engkau amalkan belum? Dari sekian banyak ilmu yang sudah kita peroleh, sudahkah kita amalkan? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengingatkan kita di Ibnu Majah hadis nomor 254. La ta'allamul ilm bitubahu bihi ulama. Janganlah kalian belajar ilmu itu karena ingin berbangga di hadapan para ulama. Duduk di majelis ilmu supaya terkenal, berbangga di hadapan para ulama, para kiai, itu pun tentang. Karena niatnya salah kan. Wala litumaru bihi sufaha, atau digunakan ilmu itu untuk mendebat orang-orang yang jahil, orang-orang yang belum mengerti ilmu, diajak debat dengan ilmu yang sudah dia peroleh. Berarti dia apa? Pengen merasa pinter, minterin orang, kemudian menyalahkan orang lain misalnya. Karena apa? Dia nggak punya ilmu. Nah ini salah dalam bentuk ilmu. Wala takhayyaru bihil majalis, dan jangan menjadi kembangnya majelis, menjadi orang yang terkenal di majelis itu jangan. Saya dari Surabaya nih Pak, sudah bertahun-tahun di sana. Itu ada sebuah majelis ilmu di masjid. Itu ada ibu-ibu nih, mesti sering nyela. Kalau bukan waktunya tanya jawab nyela di tengah-tengah saya ngomong seperti ini dipotong. Sehingga orang-orang menjadi terkenal dengan orang tadi. Sampai kalau nggak ada orang yang dicari, tidak mampu takut. Dan saya kalau ibu itu nggak ada, saya cari kok tumben nggak takut. Sampai terkenal. Itu tidak boleh kayak gitu. Karena bertanya itu kan waktu nih kalau memang diberikan kesempatan. Ini tidak Ustaznya ngomong dipotong tengah-tengah. Saya kaget, tapi sudah diberitahu sama orang-orang kalau nanti ada yang gitu Ustaz. Juga hanya saya terbiasa. Tapi awal-awal saya kaget. Sampai bertahun-tahun seperti itu. Nah ini tidak boleh seperti itu Pak. Jadi jangan menjadikan ilmu, majelis ilmu itu sebagai kembang untuk hiasan kita sebagai orang terkenal. Kalau kita lakukan 3 hal tadi, faman fa'ala dzalik fanna, neraka. Karena niatnya salah. Karena niat menuntut ilmu dia untuk dia terkenal, bukan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Maka niatkan Bapak Ibu sekalian panjenengan hadir di sini ya untuk menuntut ilmu dengan niat-niat yang disebutkan tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang panjenengan nanti bisa cari di Sahih Muslim hadis nomor 2722. Beliau sering mengulang-ulang doa. Selain doa yang subuh tadi beliau baca. Kalau habis subuh panjenengan mau semua doa. Nabi sering habis sholat subuh di Sahih Muslim kata Ummu Salamah itu beliau selesai salam maka beliau membaca sebuah doa yang beliau baca selesai sholat subuh setiap kali sholat subuh. Namun ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa Nabi setiap subuh. Nabi setiap subuh minta sama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal dan thayyib. Dan yang ketiga, amal yang diterima ya Allah. Sehingga beliau lalui hari beliau dengan amal-amal yang bagus. Nah, di hadis ini Nabi berdoa kebalikannya, memohon perlindungan dari 4 hal. Kalau Nabi meminta perlindungan pada sesuatu, berarti sesuatu itu buruk. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang pertama. Kalau sungguhnya Nabi minta ilmu manfaat, di waktu yang lain Nabi meminta perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat. Berarti ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Ilmu tidak manfaat.
Ilmu itu kata para ulama ada yang zatnya itu baik, tapi ada yang cara mencarinya salah. Ada yang ilmu itu dari zatnya dan cara mencarinya juga salah semua, yaitu ilmu sihir. Niku dipelajari dari A sampai Z sampai tamat buku, Pak. Niku buat dengan manfaatnya. Dipelajari, gak dipelajari, gak memberi manfaat. Maka para ulama sering mengatakan ilmu sihir itu ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, justru menjerumuskan seseorang pada dosa. Nabi berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Nanti doa ini berkaitan, Pak. Kenapa Nabi kok memulai dengan ilmu baru kemudian hati? Kita mohon pada Allah supaya hati kita tidak kena hati yang tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk, ibadah tidak khusyuk, kita berlindung pada Allah. Karena khusyuk itu ruhnya sholat. Sehingga nanti kata Nabi SAW di akhir zaman ruh itu dicabut oleh Allah. Sehingga yang nampak hanya gerakan semata orang sholat, tapi tidak ada ruhnya. Kayak jasad, Pak, tidak ada nyawanya, ya kan? Atau mumi kan? Orang nanti di akhir zaman itu sholat cuma gerakan semata, tapi ruhnya tidak ada. Yang ketiga Nabi berdoa, wa min nafsi la tasba, dari jiwa yang tidak pernah puas untuk urusan dunia. Nabi berlindung dari jiwa yang rakus terus, pengen ini, pengen itu, sudah dikasih ini, minta itu, terus kurang lagi. Manusia, kata Nabi SAW, diberi satu lembah emas, minta lembah emas yang kedua, diberi lembah emas kedua, minta lembah emas ketiga, terus lah, gak ada selesainya. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia ketemu dengan yang lahat, selesai angan-angannya. Selama masih hidup, angan-angannya kata, pengen ini, pengen itu, ya namanya manusia. Tapi kita berlindung, Nabi berlindung, wa min nafsi la tasba, dari hati yang tidak pernah puas, rakus untuk urusan dunia. Dan Nabi tutup dengan doa, wa min da'wati la yustajab, dari doa yang tidak dikabulkan Allah. Ini yang paling kita takutkan, Pak. Kita berdoa, Allah nggak kabulkan doa kita. Padahal kita ini fakir ilallah, kan? Kita ini kan butuh kalian Allah. Kata Aisyah, Nabi itu kalau untuk urusan sandal tali beliau yang putus, beliau berdoa sama Allah. Garam di rumah dapur habis, Aisyah berdoa pada Allah. Artinya untuk urusan yang kecil saja, mereka para sahabat Nabi SAW mengajarkan untuk doa sama Allah. Nah, kalau ternyata doa kita tidak dijabai Allah, terus nah, kita yang khawatir ini. Nah, para ulama kemudian mencoba untuk memberikan keterangan mengapa Nabi memulai dengan ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak puas, dan ilmu doa yang tidak diterima. Ternyata ini terkait, ini bukan doa yang acak, tapi ada sebab akibat. Orang yang belajar tapi ilmunya tidak manfaat, membuat hatinya tidak khusyuk dalam beribadah. Bisa dipastikan orang kalau ilmunya tidak manfaat yang dia pelajari, ibadahnya tidak akan khusyuk. Karena seseorang itu khusyuk karena ilmunya dia tentang Allah, dia paham. Nabi SAW pernah datang 3 orang pada beliau. 3 orang ini bertanya pada istri Nabi, Nabi setiap hari amalnya seperti apa? Istri Nabi menceritakan, Nabi begini, Nabi begitu. Kemudian salah seorang mengatakan, kalau gitu kita ini tidak ada apa-apanya sama Nabi. Kalau gitu saya mau sholat malam sepanjang malam, saya tidak tidur. Yang satu mengatakan, saya kalau gitu saya tak puasa terus sepanjang tahun tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan, saya nggak usah nikah, karena kalau nikah ini repot ngurus istri, kerja, ibadah saya terbengkalai. Saya tak bujang aja. Nabi marah. Ini di Sahih Bukhari. Nabi keluar dengan marah. Siapa yang mengatakan ini dan itu? Aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Aku menikah dengan wanita. Aku sholat malam, aku pun tidur. Dan aku berpuasa, aku pun berbuka. Wa man laisa min sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, bukan bagian umatku. Rasulullah minggu betul berlebihan Pak dalam sholat. Beliau kisah kan
nanti beliau bangun seperti kemarin terakhir. Beliau berpuasa di berbuka. Beliau juga menikahi para istri. Kemudian ada orang yang mengatakan kalau menikah nanti repot, kalau itu tak bujangan. Berarti menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa? Supaya dekat lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi melarang seperti itu. Nah, berarti menunjukkan Bapak Ibu sekalian, Nabi itu orang yang paling takut sama Allah karena pengenalannya pada zatnya Allah. Nah, ilmu yang diperoleh Nabi dengan baik membawa pada khusyuknya hati. Maka orang yang ilmunya tidak manfaat, yang dia cari gak khusyuk Pak ibadah. Kalau sudah gak khusyuk ibadahnya, maka yang terjadi apa? Hatinya senantiasa rakus untuk ingin dunia. Karena tidak punya ilmu yang keren keinginannya. Dia tamak, hasad pada nikmat yang ada pada orang. Tetangga datangkan kulkas 2 pintu, oh hatinya kembung semua. Minta datangkan kulkas 4 pintu. Pintu depan, belakang, atas, bawah. Ini iso. Tapi enggak berbuat ini. Untuk menunjukkan bagaimana hasadnya orang pada orang lain. Dan orang hasad itu iri dengki itu yang sesama jenisnya, yang sama profesinya. Tidak ada yang sabu tukang becak yang sabu ini. Bukan tidak merendahkan mereka, tidak. Iri hasad dengan dokter teman-teman. Teman-teman ceritanya ini. Pedagang iri dengan tentara, teman-teman. Pedagang irinya sesama pedagang. Dokter irinya sesama dokter. Ustadz irinya sesama ustadz. Tuh, zamannya akan sama didik iri. Manusia tidak akan ada yang mau diungguli. Diungguli sedikit sama orang, takut lagi. Kecuali sedikit orang yang memberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ilmu yang gak manfaat tadi membuat orang itu menjadi hasad, rakus, tamak. Kalau sudah seperti itu berarti dia menghalalkan semua cara untuk mencari harta kan? Maka kemudian dia makan harta yang haram, dia jegal temannya, ya dia telikung, dia tipu orang lainnya. Yang penting saya pulang, istri bahagia, anak senang, peduli orang mau cungker wali urusan mereka. Akibatnya apa? Doanya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mengkonsumsi harta haram. Saya dipeseni sama Pak Komar itu sampai titik Pak. Padahal ini masih banyak ya. Mungkin lain waktu kita akan lanjutkan faedah-faedahnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tadi baca dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi peringatan pelajaran untuk kita semuanya, terkhusus bagi saya yang berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahim senantiasa karuniakan kepada kita bagi yang sakinah mawaddah warahmah. Allah karuniakan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, yang menjadi qurratu a'yun, menjadi pandangan mata kita. Semoga Allah Ar-Razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyib. Semoga Allah Asy-Syafi'i angkat sakit kita, berikan kesembuhan afiat di dunia dan akhirat. Semoga Allah yang Maha Rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah. Kumpulkan semua keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.